Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Safira dari kelas Psikologi 4D akan menjelaskan mengenai pentingnya kesehatan mental dalam pandemi yang sedang berlangsung ini, pandemi COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona. Oke. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai sehat dan sakit. Apa sih sehat itu? Apa sih sakit itu? Mungkin kebanyakan orang itu akan menganggap seseorang itu sehat jika dari fisiknya itu dia terlihat sehat. Bukan orang menilai orang lain ya. Kadang-kadang tuh diri kita juga mempersepsikan diri kita itu sehat ketika fisik kita tuh baik-baik saja seperti itu. Ketika tidak ada luka, ketika kita tidak bukan hanya fisik sih yang terlihat dari fisik seperti itu, seperti flu, batuk gitu. Mungkin sebagian orang seperti itu ya, walau tidak semuanya. Nah, terus apa sih arti sehat yang sesungguhnya itu? Arti sehat yang sebenarnya adalah ketika kamu itu sehat dari jasmaniah atau dari fisik dan dari lahiriah atau dari psikisnya. Ketika kamu merasakan cemas yang berlebihan atau anxiety disorder, ketika kamu merasakan depresi, ketika kamu merasa tidak nyaman atau apa itu sebenarnya kalian belum sehat gitu. Oke. Lalu hubungan kesehatan mental dengan COVID-19 ini saya akan membahas mengenai penyesuaian diri. Nah, di dalam penyesuaian diri itu yang pertama ada neurosis. Oke. Saya juga kebetulan akan membahas neurosis ini ya. Apa sih neurosis itu? Neurosis adalah sebuah bentuk gangguan kepribadian yang relatif ringan sebagai akibat dari ketegangan yang kronis seperti konflik, frustasi, dan ketidakmampuan pribadi yang mengekspresikan dalam gejala-gejala sindrom. Pas banget nih sama yang lagi berlangsung ini atau sedang ada sekarang di Indonesia, yaitu COVID-19. Seperti itu. Kadang tuh ada orang yang dia itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan seperti ini, jadi dia akan mengalami beberapa gangguan situ. Saya sudah menemui orang yang dia seperti merasa depresi, dia merasa cemas seperti itu gara-gara keadaan seperti ini gitu. Yang pertama itu ada dia biasanya tuh pekerjaannya tuh keluar rumah, tapi karena pandemi ini kan pemerintah mengharuskan kita tuh di rumah aja gitu, nggak boleh kemana-mana. Nah, dia tuh ngerasa karena dia di rumah aja, dia tuh ngerasa badannya tuh sakit, dia ngerasa pusing, dia ngerasa nggak enak badan seperti itu. Itu tuh padahal gara-gara dianya sendiri gitu, dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan gitu. Oke. Terus neurosis ini ada beberapa karakteristik ya. Yang pertama ada bersifat sensitif, mudah tersinggung. Yang kedua terlalu memperhatikan diri sendiri. Yang ketiga memiliki ego yang tinggi atau egoisme ya. Terus dia mudah terpengaruh, kurang bertanggung jawab, dan memiliki emosi yang tidak stabil gitu. Jika teman-teman merasakan karakteristik yang tadi sudah aku bacain, tapi kalian nggak boleh mendiagnosis diri kalian sendiri ya, seperti loh aku kok ngerasa aku tuh kok mudah tersinggung ya, aku kok ngerasa aku tuh akhir-akhir ini sensitif ya, seperti itu apa karena aku kena neurosis ya, apa aku ada gangguan nih gitu. Nggak boleh ya, kalian tuh nggak boleh mendiagnosis diri kalian sendiri gitu. Jadi yang bisa mendiagnosis itu hanya pihak yang berwenang di sini tuh yang dimaksud tuh adalah psikolog gitu. Jadi kalian tuh nggak boleh mendiagnosis diri kalian sendiri, loh aku ngalamin ini tuh nggak boleh gitu. Jadi kadang-kadang tuh masyarakat masih suka salah gitu. Oke, nah ini dia bentuk-bentuk dari neurosis. Neurosis itu ada macam-macamnya sih gitu. Cuman di sini aku akan membahas dua bentuk neurosis. Yang pertama ada anxiety atau kecemasan, yang kedua ada psikosomatik. Yang pertama ada
anxiety dulu ya. Anxiety atau kecemasan. Uh, merupakan ketidakmampuan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, seperti itu. Pokoknya tuh ketika kamu merasakan cemas berlebih, seperti itu yang dimaksud anxiety di sini ya. Ketika misalnya anxiety ini juga ada ciri-cirinya. Yang pertama, bernafas lebih cepat, terus lemas, jantung berdebar lebih kencang dari biasanya, terus berkeringat, sering pusing, dan sakit kepala. Nah, kenapa sih kok aku mengaitkan ini dengan virus corona yang sedang berlangsung di Indonesia ini, yang sedang menyerang di Indonesia ini? Kenapa? Karena banyak banget orang yang mengalami kecemasan berlebih gitu loh. Seperti gini nih, dia tuh habis dari luar kan, dia masuk langsung cuci tangan segala macem. Dia takut kalau dia sakit, terus dia langsung kayak bersih banget gitu. Terus dia cuci tangan tuh secara berlebih, cuci tangan terus cara berulang-ulang. Ini juga ada kaitannya dengan OCD ya. OCD itu adalah penyakit gangguan yang membuat pokoknya dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya cuci tangan, dia ngerasa tangannya itu belum bersih, jadi cuci tangan terus. Misalnya dia ngerasa nih lantai yang dia pijak itu kotor, dia disapu terus gitu. Itu juga bentuk dari kecemasan sih. Oke. Terus kecemasan lainnya itu di pandemi ini, misalnya kamu tuh habis berpergian, terus kamu sampai rumah tuh langsung kayak bersih-bersih badan. Ya memang bersih-bersih badan itu bener ya, cuman dia bersih-bersih badan itu berlebihan gitu loh, berlebihan banget karena dia cemas gitu. Terus ketika dia merasa, dia kan di Google gitu kan beredar nih ciri-ciri corona tuh apa aja, misalnya kayak yang demam, batuk, terus bersin atau flu, seperti itu. Nah, jadi itu kadang-kadang orang kalau ngerasa dia batuk atau dia flu itu dia langsung kayak takut banget dan cemas berlebih, sampai dia ngerasa deg-degan, sampai dia ngerasa pokoknya tuh sudah berlebihan sekali gitu kan. Nah, selanjutnya ada psikosomatik ya. Psikosomatik itu apa sih? Psikosomatik adalah gangguan atau gejala fisik yang disebabkan oleh gangguan psikis. Nah, misalnya tuh gampangnya gini nih. Misalnya kalian itu cemasnya tuh berlebihan banget. Ini berhubungan dengan anxiety tadi ya. Kalian tuh cemas berlebihan banget, deg-degan banget gitu. Nah, dampaknya kalian akan pusing, kalian akan sakit perut, atau bisa demam seperti itu. Nah, psikosomatik ini biasanya menyerang di bagian tubuh kamu yang lemah gitu. Misalnya kamu tuh lemahnya di kepala nih gitu. Jadi kamu nanti ketika kamu ada psikismu, yaitu takut yang berlebihan seperti itu, nanti kamu tuh biasanya akan pusing, kamu stres dikit gitu, kamu akan pusing gitu. Kalau kamu misalnya lemahnya di perut gitu, nanti kamu ketika kamu banyak mikir nih, atau kamu cemas nih, kamu takut gitu, akan perut kamu yang sakit, dampaknya di perut gitu. Nah, terus gimana sih caranya biar kita tuh tetap sehat terus, gimana gitu? Yang pertama itu, kamu tuh jangan takut kalau misalnya nih kamu merasa salah satu dari tanda-tanda yang sudah di share beberapa blog tentang itu, tanda-tanda kamu terpapar virus corona itu, kalian tuh jangan takut gitu. Misalnya nih kamu demam, padahal tuh kamu demam biasa, tapi karena kamu takutnya berlebihan banget, kok demam itu, nanti tuh dampaknya bakal demam kamu berkepanjangan, terus kamu tuh bisa sakit lebih parah dari demam yang biasa aja gitu.
yang pertama. Terus yang kedua, jika kamu merasakan tanda-tanda itu, demam, batuk, flu gitu-gitu, kalian nggak usah takut. Kalian cukup jaga kesehatan aja di rumah gitu selama 14 hari nih ya, selama 14 hari. Ketika selama 14 hari ini kamu belum membaik, kamu barulah periksa ke dokter gitu. Nah, di dokter pun kamu tuh langsung didiagnosis positif corona, kamu bakal melewati proses dulu. Nah, kamu setelah di dokter ini, kamu ditetapkan menjadi PDP atau pasien dalam pengawasan. Kamu gak usah down dulu jadi PDP itu ya, karena PDP itu belum positif corona tuh. Jadi gak usah kayak ngerasa sedih banget, apa banget, karena itu akan membuat kamu tuh semakin down ya gitu. Karena penyakit itu sebenarnya tergantung dari mindset kita gitu. Kalau mindset kita sehat, kita bakal sehat. Kalau mindset kita sakit, kita akan sakit gitu. Jadi imun itu tergantung dari mindset kamu tuh ya. Barulah setelah 14 dari dokter kamu jadi PDP selama 14 hari itu ya, kamu belum membaik kan, kamu kan dokter nih, kamu barulah dipastikan ya mungkin kamu jadi PDP dulu di rumah sakit itu. Nah, setelah beberapa hari akan dilakukan pengecekan lagi apakah kamu positif atau enggak gitu. Jadi belum pasti, kamu nggak usah kayak takut banget, nggak usah ngedown banget gitu. Terus ini nih yang paling penting nih, selalu ikuti anjuran pemerintah dan jaga kesehatan kamu sendiri. Anjuran pemerintah seperti ini ya, social distancing gitu. Ketika kamu diberi aturan di rumah aja, udahlah di rumah aja gitu. Jadi karena ini tuh juga berhubungan dengan orang banyak ya. Ketika kamu sehat tapi orang lain gak sehat, orang lain itu bisa menularkan ke kamu. Apalagi ketika imun kamu rendah, itu gampang banget ditularkannya. Satu. Yang kedua, ketika kamu gak sehat, orang lain sehat, kamu bisa saja menularkan pada orang lain gitu. Juga kalau misalnya nih kamu habis dari luar, kamu terpapar virus, kamu pulang ke rumah, orang rumah bakalan bisa kena virus yang kamu bawa itu gitu. Jadi alangkah baiknya kita udahlah di rumah dulu aja sampai virus ini benar-benar selesai. Karena menurut aku virus ini tuh bakal selesai kalau kalian semuanya itu benar-benar patuh sama aturan. Jadi bisa cepat mereda gitu virusnya. Oke. Nah, jaga kesehatan itu juga penting ya. Walaupun nggak dalam wabah virus corona pun kayaknya kita tetap harus selalu menjaga kesehatan seperti itu. Oke. Kuncinya itu sih, selalu menjaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, dan jangan merasa jangan berpikiran yang negatif, jangan bermindset yang negatif, jangan pikiran yang jelek-jelek. Nah seperti itu ya. Jadi agar kalian itu sehat, yang benar-benar sehat, yang pertama adalah kalian jaga kesehatan selalu, ikuti anjuran pemerintah, dan jangan takut. Selalu bermindset yang positif ya, bermindset bahwa aku ini sehat, aku ini bisa, seperti itu. Dengan demikian, insya Allah kamu bakal sehat lahir dan batin, seperti itu. Terima kasih, saya Ananda Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.